lagi dengan Bapak dan hari ini kita kembali belajar sejarah ya. Materi untuk hari ini adalah mengenai Sumpah Pemuda. Sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan di subscribe dan di like ya video Bapak. Apabila di akhir nanti masih ada pertanyaan atau masih kurang mengerti, boleh kita lanjutkan untuk berdiskusi di kolom komentar ya. Oke teman-teman, Pemuda Indonesia dan PPPI merupakan organisasi yang paling aktif untuk mencapai cita-cita di kalangan persatuan. Nah, geliat semangat mereka semakin memuncak setelah dua organisasi ini mempelopori dilaksanakannya Kongres Pemuda. Lalu kapan ya Kongres Pemuda 1 atau yang pertama dilaksanakan? Teman-teman, Kongres Pemuda pertama diselenggarakan dari tanggal 30 April sampai 2 Mei di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Jong Java, Jong Israel Tenggun, Jong Sumatera Nembun, ke Ambon, Karukun, Dude Dereng Demina Hasan, Yong Batak, dan Pemuda Teosofi. Nah teman-teman, dalam kongres ini juga ditetapkan pentingnya semangat kesatuan dan persatuan di kalangan pemuda yang dalam satu wadah tunggal untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, pengundang dari Kongres Pemuda yang pertama ini adalah satu panitia yang terdiri dari salah satu pengurus organisasi pemuda, dan kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani yang merupakan seorang wartawan dan juga penggagas Sumpah Pemuda. Dan juga perlu kalian ketahui ya teman-teman, bahwa Muhammad Tabrani juga yang mengusulkan bahasa Indonesia loh. Tujuan Kongres Pemuda yang pertama adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan cara membentuk sebuah badan sentral dengan maksud yang pertama memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan yang kedua menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Teman-teman, selama perkumpulan Kongres Pemuda yang pertama ini, banyak dari lembaga-lembaga dan juga tokoh-tokoh yang menyampaikan pidatonya. Kira-kira organisasi-organisasi mana saja ya yang turut menyampaikan pidato tersebut? Nah, organisasi yang turut menyampaikan pidatonya salah satunya adalah perwakilan dari organisasi PPPI yang memberikan pidato dengan judul Indonesia Bersatu. Saat itu disampaikan bahwa para pemuda harus memperkuat semangat kebangsaan dengan mempersampingkan kepentingan golongan, agama, dan suku, serta mempertegas peran pemuda dalam mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Raya. Pemuda-pemuda harus menjauhkan kepentingan golongan serta kepentingan diri sendiri, dan juga dalam kongres tersebut juga dibahas kedudukan kaum wanita dalam agama Islam dan juga membahas tentang poligami. Nah, menurut kalian dari pidato yang disampaikan oleh PPPI tadi, manakah yang masih relevan untuk kita terapkan pada kehidupan saat ini ya? Teman-teman, selain dari organisasi PPPI, juga ada tokoh Muhammad Yamin yang juga ikut berpidato loh. Kira-kira hal apa ya yang disampaikan oleh Muhammad Yamin? Ternyata dalam kesempatan tersebut Muhammad Yamin menyampaikan perihal mengenai kebahasaan dan juga kesusastraan Indonesia. Di kemudian hari, Muhammad Yamin juga berharap bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Walaupun dalam pidato tersebut Muhammad Yamin masih harus menggunakan bahasa Belanda teman-teman. Karena apa? Karena pada Kongres Pemuda tersebut
masih banyak pemuda-pemuda Indonesia yang belum mahir dalam bahasa Melayu. Lalu, kira-kira apa saja ya poin utama yang dihasilkan dalam kongres tersebut? Nah, teman-teman, ada beberapa poin penting ya yang dihasilkan pada Kongres Pemuda pertama. Yang pertama, yaitu mengakui dan menerima cita-cita mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang kedua adalah adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan sebagainya. Nah, teman-teman, dalam kongres ini juga dibahas loh bagaimana kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan yang berisi anjuran untuk bersikap toleransi antar umat beragama. Wah, bijak sekali ya teman-teman. Inilah fondasi negara kita yang sampai sekarang harus kita perjuangkan dan juga kita banggakan ya. Teman-teman, salah satu hasil dari Kongres Pemuda yang pertama adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Nah, selain Kongres Pemuda yang pertama, juga ada Kongres Pemuda yang kedua loh. Bagaimana ya jalannya Kongres Pemuda yang kedua? Ikuti terus video Bapak selanjutnya ya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.